Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Iza Fauza Ramdhani, NIM 134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Metode Studi Islam di Era Pertengahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Ottoman, Mughal, dan Safawi. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. 1. Apakah pengertian metode studi Islam? 2. Bagaimana metode studi Islam di era pertengahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Ottoman, Mughal, dan Safawi? 3. Bagaimana sejarah Bani Umayyah, Abbasiyah, Ottoman, Mughal, dan Safawi? Pengertian metode studi Islam. 1. Secara istilah Islamic Study yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Usaha mempelajari agama Islam tersebut dalam kenyataannya bukan hal dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Metode Islam di era pertengahan Bani Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah kurang begitu diperhatikan, sehingga sistem pendidikan berjalan secara alamiah pada masa ini. Pada masa ini pola pendidikan telah berkembang, sehingga perbedaan Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia, yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Dengan kata lain, periode dinasti Umayyah ini merupakan masalah inkubasi di mana dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan sehingga intelektual Muslim berkembang. 2. Metode studi Islam di era Bani Abbasiyah. Kehalifahan ini berkembang pesat dan menjadi dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Masa kekuasaan ini berhasil mencapai kejayaan dan kemegahan yang tidak ada tandingnya pada abad pertengahan, kecuali mungkin oleh Konstantinopel. Yang ketiga, metode studi Islam di era Ottoman. Secara praktis, Daulah Turki Utsmani menjadi stagnan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang militer Daulah Turki Utsmani tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang teknologi dan sains. Ketika bangsa Barat berhasil mengembangkan teknologi persenjataan, pihak Daulah Turki Utsmani mengalami kekalahan ketika kontak senjata dengan Barat. Sultan Mahmud II dikenal sebagai pelopor pembaharuan pada awal abad 19 pada Daulah Turki Utsmani yang dikenal sebagai sultan yang tidak mau terkait dengan tradisi dan tidak segan-segan melanggar adat kebiasaan lama. Ia mulai keluar dari tradisi aristokrasi dalam pembangunan relasi dengan rakyatnya. 4.
Metode studi Islam di era Mughal. Pada masa kerajaan Islam Mughal, pendidikan memperoleh perhatian yang cukup besar. Untuk keperluan ini, pihak kerajaan mendorong untuk menjadikan masjid selain tempat ibadah juga sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Di masjid memang telah tersedia ulama yang akan memberi pengajaran berbagai cabang ilmu agama. Bahkan di masjid juga telah disediakan ruang khusus bagi pelajar yang ingin tinggal di masjid selama mengikuti pendidikan. Karena itu, hampir setiap masjid merupakan pengembangan ilmu-ilmu agama tertentu dengan guru-guru spesialis. Yang kelima, metode studi Islam di era Safawi. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat melalui banyaknya berdirinya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dalam kerajaan Safawi ini. Lembaga pendidikan yang ada pada masanya berjumlah 48, masjid yang berjumlah 162 dan sekolah 446 sekolah. Selain madrasah, pengembangan pendidikan juga dapat dilihat dari pembangunan filsafat yang terus berlanjut hingga zaman modern serta puisi yang mendapatkan ruang terbuka. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila saya salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.